Halo, ketemu lagi dalam video yang kedua terkait working memory. Jadi kita masih membahas chapter 4 dari buku Cognition-nya Matlin dan Farmer. Pada part 2 ini kita akan membahas the turn of working memory. Jadi kalau saya ingin mengulang sedikit bahwa video yang pertama kita belajar mengenai karakteristik dari short term memory yang terbatas baik dalam durasi maupun dalam kapasitasnya. Oke, sebelum kita mulai, kita akan lihat agendanya apa saja ya. Yang pertama, short term memory is working memory. Jadi kita akan membahas lagi mengenai terminologi baru, yaitu working memory. Kemudian kita juga akan membahas komponen yang ada dari working memory. Ada 4, yang pertama adalah phonological loop, yang kedua adalah visual spatial sketch part, dan yang ketiga adalah central executive, dan yang terakhir adalah episodic buffer. Ya, working memory. Seperti yang sudah kita sampaikan di video yang pertama, bahwa working memory itu pada dasarnya sama mengacu pada proses kognitif yang sama dengan short term memory. Namun, kalau misalnya kita melihat dari penelitian-penelitian mengenai short term memory, maka ada kesan bahwa short term memory itu hanya sebuah penyimpanan, gitu ya, dan lebih bersifat pasif. Nah, penelitian-penelitian di tahun 70-an melihat bahwa short term memory atau working memory ini sifatnya lebih aktif. Sehingga pada tahun 70-an ada seorang peneliti, Alan Baddeley, yang menyatakan bahwa working memory adalah daya ingat yang singkat dan langsung untuk material yang jumlahnya terbatas dan yang pada saat ini sedang diproses. Ada bagian dari working memory yang juga secara aktif mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas mental yang sedang berlangsung. Dari definisi yang diberikan ini, tampak bahwa working memory itu tidak hanya sekedar storage, tapi ada proses, dan working memory ini tuh sifatnya lebih aktif, gitu ya. Nah, apa proses yang aktif dilakukan oleh working memory? Yaitu mengelola informasi sehingga kita bisa memahami bahasa. Ya, jadi ketika orang sedang berbicara, maka kita bisa memahami bahasa yang diucapkan oleh orang tersebut. Kemudian working memory juga aktif ketika kita melakukan mental arithmetic. Misalnya ada yang bilang, Bu, kita belanja gitu ya, harganya 2 kali 50.000 tambah 1 75.000. Nah, kita kan menghitung. Nah, itu juga ada proses aktif dari working memory. Kemudian ketika kita membuat suatu reasoning ya, suatu reasoning itu juga kita menggunakan working memory. Kita aktif, dan yang terakhir adalah ketika kita menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, sehingga short term memory itu pada dasarnya working memory gitu ya. Cuman penelitian yang pada tahun 70-an menemukan bahwa working memory itu proses yang aktif mengelola informasi. Jadi working memory itu menghandle, mengcombine, dan mentransformasikan. Sehingga working memory itu bisa disamakan dengan workbench ya, atau tempat kerja kita, di mana kita mengelola informasi yang baru maupun informasi yang lama.
Sedangkan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa short term memory itu sifatnya lebih pasif, gitu ya, lebih untuk penyimpanan informasi saja. Nah, kemudian kalau kita ingat dari video yang pertama bahwa Miller menyatakan bahwa kapasitas dari short term memory itu 7 plus minus 2 item atau chunk gitu ya. Dan durasinya terbatas kurang dari 30 menit. 30 detik, mohon maaf. Nah, karakteristik short term memory tersebut juga masih berlaku untuk working memory. Jadi kapasitasnya terbatas dan durasi penyimpanannya juga terbatas kurang dari 30 detik. Nah, ada beberapa peneliti yang menyatakan bahwa kita tidak bisa membagi-bagi antara working memory dan long term memory gitu ya. Bahwa working memory dan long term memory itu pada dasarnya hampir sama. Ini kita bisa lihat banyak sekali peneliti yang menyatakan hal tersebut gitu ya. Namun pada intinya kita harus consider working memory sebagai a limited capacity processing buffer gitu ya, that allows for the temporary processing and storage of recently encountered information. Jadi merupakan suatu buffer yang buffer processing yang kapasitasnya terbatas, yang digunakan untuk storage maupun untuk memproses dari informasi yang masuk gitu. Kemudian Alan Bedley juga menemukan bahwa kalau kita ingat model information processing dari Atkinson and Shiffrin, itu terlihat bahwa informasi masuk itu dari sensory input, kemudian masuk ke sensory memory, kemudian masuk ke short term memory, dan akhirnya ke long term memory. Di situ kita melihat seakan-akan short term memory itu hanya satu komponen gitu ya. Tapi ternyata dari hasil penelitian yang ada tampak bahwa short term memory atau working memory ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada phonological loop, kemudian ada visuospatial sketchpad, dan yang ketiga ada central executive. Kemudian ada long term memory, dan yang terakhir ada episodic buffer. Nah, kita akan membahas satu persatu komponen-komponen dari working memory berdasarkan Alan Bedley ini. Nah, phonological loop adalah komponen dari working memory yang memproses suara dalam jumlah yang terbatas dan jangka waktu yang pendek. Sama seperti karakteristik working memory pada umumnya, maka phonological loop juga jumlahnya terbatas dan waktunya pendek. Tapi informasi yang diproses adalah informasi suara, gitu ya. Jadi apa yang diproses? Bahasa, gitu ya. Ketika Anda mendengarkan saya berbicara, itu phonological loop lah yang sedang aktif, gitu ya. Karena Anda mendengarkan suara saya. Tapi tidak hanya suara dari luar diri Anda, termasuk juga subvocalization, yaitu apabila Anda berbicara dengan diri Anda sendiri, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita baca di bukunya, maka di sana ada additional research mengenai acoustic confusion, gitu ya. Jadi, suara yang mirip akan menurunkan jumlah item atau chunk yang dapat di-recall. Contohnya ini tongue twister gitu ya. Jadi ketika
kata-katanya atau item-itemnya itu mirip satu sama lain, maka phonological loop ini akan mengalami kesulitan untuk merecall-nya kembali, gitu ya. Misalnya kalau bahasa Inggris, seashells, gitu ya. Jadi dia menjual kerang laut, gitu ya. Nah, di situ kata-katanya hampir sama, gitu ya. Tapi kalau bahasa Indonesia ini saya menemukan tiba-tiba si botak batuk-batuk di atas batu bata, gitu ya. Nah, itu mungkin kita akan ada sedikit permasalahan untuk merecall. Begitu juga keledai makan kedelai di kedai, gitu ya. Itu suka ketukar-tukar karena adanya acoustic confusion tadi. Oke. Selanjutnya, working memory ini pada dasarnya gerbang atau gateway untuk masuknya informasi ke long term memory kita. Ya, jadi seperti yang sudah disampaikan oleh modelnya Atkinson and Shiffrin, memang working memory itu sama seperti short term memory, letaknya sebelum long term memory, gitu ya. Nah, tapi kita menggunakan phonological loop itu dalam self-instruction. Jadi kalau misalnya nih, pada masa pandemi seperti ini, kemudian kita mau keluar, kita selalu mengingat-ingat, ayo jangan lupa nanti pakai masker, kemudian bawa hand sanitizer. Kita suka gitu ya, suka memberikan instruksi kepada diri sendiri, itu juga diproses oleh working memory kita. Kemudian apabila kita belajar kata baru ya dari bahasa ibu kita atau first language kita, itu juga kita menggunakan phonological loop untuk mempelajarinya tersebut. Kemudian ketika kita membaca, pada dasarnya ketika kita membaca itu, kita secara tidak sadar mengucapkan atau mensuarakan dari apa yang kita baca melalui mata kita, gitu ya. Kemudian ketika kita memproduksi bahasa seperti yang sedang saya lakukan saat ini, dan juga untuk perhitungan matematik dan penyelesaian masalah. Jadi phonological loop ini sangat aktif terkait dengan bahasa-bahasa. Oke. Nah, di dalam buku juga diterangkan mengenai penelitian yang terkait neuroscience-nya ya. Jadi tugas-tugas yang mengaktifkan phonological loop ini, kalau misalnya kita melakukan penelitian, akan mengaktifkan gitu ya frontal lobe yang di depan dan juga temporal lobe gitu ya, tapi pada hemisfer yang sebelah kiri dari otak. Seperti kita ketahui bahwa hemisfer sebelah kiri dari otak itu aktif dalam produksi bahasa. Nah, kemudian ada juga penelitian yang dilakukan oleh Romero, Lauro, dan tim gitu ya di tahun 2010 dengan menggunakan transcranial magnetic stimulation. Jadi dia menggunakan semacam magnet gitu ya untuk mengetahui bagian otak mana yang aktif ketika kita melakukan tugas-tugas terkait phonological loop. Nah, ternyata memang penelitian dari Romero ini mengkonfirmasi bagaimana phonological loop memproses bahasa. Nah, ini adalah komponen pertama dari working memory yang diajukan oleh Beddeley. Nah, kemudian komponen yang kedua adalah visuospatial sketch part, gitu ya. Namanya juga visuo ya. Jadi pasti ada kaitannya dengan visual,
gitu ya. Nah, memang Visual Spatial Sketchpad ini adalah komponen yang memproses informasi visual dan spasial. Spasial ini tentang letak ya, dalam jangka waktu dan kapasitas yang terbatas. Jadi memang ini bagian dari working memory, jangka waktunya terbatas, kapasitasnya terbatas. Nah, komponen ini suka juga disebut dengan Visual Spatial Working Memory atau Short Term Visual Memory. Nah, berbeda dengan phonological loop yang memproses suara ya. Kalau misalnya komponen yang ini dia menyimpan tampilan visual dari suatu objek. Misalnya di depan saya ada laptop, maka tampilan visual dari laptop ini akan disimpan dan bagian dari working memory kita yang aktif adalah Visual Spatial Sketchpad ini. Kemudian kita komponen ini juga menyimpan lokasi objek tersebut gitu ya secara relatif. Jadi laptop saya ini ada di atas meja belajar, di sebelah kanannya printer dan lain sebagainya. Kemudian selain itu Visual Spatial Sketchpad ini juga menyimpan informasi visual yang dikodekan dari deskripsi verbal. Contohnya misalnya ketika kita menanyakan alamat kalau misalnya nyasar gitu ya. Nanti orang tersebut akan bilang, "Ya silahkan ke sebelah kanan lurus saja, nanti belok kanan dan lain sebagainya." Nah, informasi yang kita dengar dalam bentuk verbal itu kita kodekan menjadi informasi yang visual sifatnya, jadi di dalam pikiran kita, oh oke, ini lurus, terus belok kanan, gitu ya. Nah, itu juga diproses oleh Visual Spatial Sketchpad. Nah, aplikasinya yang lebih sederhana, bahwa komponen ini digunakan dalam waktu luang ketika misalnya kita bermain puzzle ya. Puzzle itu kan lebih ke visual gitu ya. Kemudian jigsaw maze gitu ya. Jadi memang stimulusnya itu dalam bentuk visual dan juga video game. Nah, selanjutnya penelitian terkait neuroscience-nya adalah memang tugas-tugas visual dan spasial ini mengaktifkan hemisfer yang kanan dari otak kita. Berbeda dengan tadi ya, kalau tadi phonological loop itu sebelah kiri yang memang memproduksi bahasa, sedangkan Visual Spatial Sketchpad ini lebih di hemisfer yang sebelah kanan gitu. Nah, visual dan spatial task ini akan mengaktifkan bagian frontal cortex dan parietal lobe gitu ya. Nah, kenapa? Karena kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas terkait dengan visual dan spasial ini berkaitan dengan selective attention yang digunakan untuk memberikan atensi pada mental image. Ini berkaitan dengan apa yang sudah diterangkan pada video pada minggu lalu terkait dengan attention. Jadi, Visual Spatial Sketchpad ini juga bertugas untuk melakukan adanya selective attention. Jadi mana yang memang kita simpan itu tidak semuanya, karena di depan kita ada banyak barang gitu ya, maka mental image-nya itu hanya spesifik yang selektif yang kita masukkan ke dalam working memory kita, dan untuk selanjutnya masuk ke long term memory kita. Nah, kemudian kalau kita lihat tadi phonological
loop, kemudian Visual Spatial Sketchpad itu lebih merupakan storage ya, storage, kemudian apa sih namanya, memproses gitu ya. Nah, siapakah yang menggabungkannya gitu ya? Nah, yang menggabungkannya adalah Central Executive. Central Executive ini merupakan komponen dari working memory yang menggabungkan informasi yang diperoleh dari phonological loop dan Visual Spatial Sketchpad, kemudian nanti ada episodic buffer, dan yang terakhir dari long-term memory. Jadi ini pas sekali ya, Matlin mengasosiasikan Central Executive ini kalau di dalam organisasi sebagai supervisor gitu ya. Dialah yang menentukan mana yang harus kita amati lebih dalam, pemusatan atensinya di mana, perencanaan yang strategis mana, kemudian yang mengatur tingkah laku kita. Memang Central Executive ini bukan storage, dan tidak dapat mengerjakan dua tugas rumit secara bersamaan. Anda bisa membaca di bukunya bagaimana penelitian menunjukkan bahwa ketika seseorang mengerjakan dua tugas rumit yang bersamaan, dia akhirnya gagal di salah satunya, gitu ya. Ini terkait juga dengan adanya proses atensi itu, gitu ya. Nah, selanjutnya, nah untuk penelitian terkait neuroscience-nya, gitu ya, bahwa ketika ada tugas terkait dengan central executive, gitu ya, ketika kita harus membuat perencanaan dan lain sebagainya, penelitian menunjukkan bahwa korteks di lobus frontal adalah bagian yang paling aktif dalam otak kita. Gitu. Untuk lebih jelasnya, silahkan Anda membacanya di buku Matlin. Nah, kemudian jadi kira-kira 25 tahun setelah 3 komponen tadi dipublikasikan lah ya, gitu ya. Alan Beddeley juga memberikan satu komponen baru yang disebut dengan episodic buffer. Nah, kenapa? Karena episodic buffer ini adalah tempat atau storehouse sementara di mana kita menyimpan dan mengkombinasikan informasi dari phonological loop, Visual Spatial Sketchpad, dan long-term memory, gitu ya. Jadi working memory itu kalau tadi central eksekutif itu dia yang aktif memproses, kalau episodic buffer ini sifatnya adalah storage, gitu ya, tempat, gitu ya. Namun dia secara aktif memanipulasi informasi sehingga kita dapat menginterpretasikan pengalaman hidup kita yang sebelumnya, memecahkan masalah baru saat ini, dan dapat juga merencanakan aktivitas yang akan dilakukan. Karena di sini storage dari long term memory juga disimpan sementara di sini, gitu ya. Nah, jadi tetap selain storehouse ini juga bisa aktif memanipulasi informasi. Nah, itu adalah penjelasan mengenai komponen-komponen yang ada dari working memory. Selanjutnya kita akan membahas lebih jauh mengenai komponen dari working memory, yaitu central executive dan episodic buffer, kemudian aplikasinya dari working memory, yaitu working memory and academic performance, jadi bagaimana kaitannya antara working memory dan performa akademik, dan juga bagaimana hubungan
mengenai kemampuan working memory dalam clinical population. Oke, semoga apa yang disampaikan dapat dipahami, namun jangan lupa Anda juga harus membaca bukunya sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di video selanjutnya.